Oke, minasang, kita masuk ke buku Minano Nihongo bab 14 ya. Nah, di sini kita ada masuk ke perubahan bentuk kata kerja mas menjadi kata kerja bentuk T. Nah, jadi inilah fungsinya dari pengelompokan kata kerja yang sudah saya jelaskan di bab sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa bentuk aturan perubahan kata kerja bentuk mas menjadi kata kerja bentuk T. Contohnya ini di grup 1. Grup 1 ini ada 5 aturan bentuk perubahannya. Nah, di sini yang pertama, untuk huruf yang sebelum masnya I, Ci, dan Ri, itu caranya adalah kita buang mas, dan satu huruf sebelum masnya kita juga buang, kita ganti menjadi T. Nah, jadinya seperti ini. Contohnya seperti ini. Kaimas menjadi kate, machimas menjadi mate, kaerimas menjadi kaete. Oke, ini T di sini bukan sute ya, tapi double T. T seperti itu. Terus untuk yang kedua, di sini ada 3 huruf, yaitu mi, ni, dan bi. Kalau sebelum masnya ada 3 huruf ini, kalian ubahnya menjadi ende. Aturannya tetap sama, ketiga hurufnya kita hilangkan, kita ganti dengan ende. Contohnya, ini nomimas. Nomimas menjadi nonde. Sinimas menjadi sinde. Yobimas menjadi yonde. Terus di sini ada okimas. Arti okimas di sini adalah meletakkan. Okimas ini cara perubahannya adalah mas dan ki-nya juga kita hilangkan. Kita ganti dengan it. Nah, okimas jadinya oit. Jadi yang kita gunakan cuma huruf o-nya doang ya. Kita tambah dengan oit. Seperti ini. Terus di sini kalau sebelum masnya adalah gi ini ya, ini gi ya. Berarti ide. Gampang ya. Isogimas menjadi iso ide. Terus di sini ada kaesimas. Kaesimas ini tetap masih kelompok 1. Kaesimas menjadi kae site. Terus untuk kata kerja kelompok 2 itu cara perubahannya gampang ya. Kita tinggal gantikan masnya menjadi T. Contohnya tabemas jadi tabete, nemas jadi nete, okimas menjadi okite, imas menjadi ite, mimas menjadi mite. Terus yang kelompok 3 juga sama, masnya kita ubah menjadi T. Oke. Kimas jadi kite, simas jadi site, benkyosimas menjadi benkyosite. Nah, ini silahkan dihafalkan cara perubahannya dari masing-masing kelompok. Oke. Terus masuk ke pola kalimatnya. Kita ada pola kalimat perintah atau minta tolong juga bisa. Jadi ini polanya kita gunakan untuk seseorang itu melakukan sesuatu, yaitu kata kerja bentuk T plus kudasai. Nah, ini ya. Contohnya, kono gohan o tabete kudasai. Kita masih tetap pakai partikel o karena ini ada kata kerja tabe. Tabe yang mana kata kerja dasarnya adalah tabemas, yang kita ubah menjadi kata kerja bentuk T menjadi tabete plus kudasai. Gohan o. Gohan wa kono gohan o tabete kudasai. Kono gohan o tabete kudasai. Tolong makan nasi ini. Terus di sini ada T plus imas, yang berarti sedang. Kata kerja bentuk T plus imas. Contohnya, gohan o tabete imas. Sedang makan nasi. Jadi ini kita mau menyatakan kalau kita itu sedang melakukan sesuatu. Sedang makan nasi, sedang minum teh, sedang minum kopi, sedang berjalan-jalan. Seperti itu. Kita pakai kata kerja yang kita ubah menjadi bentuk T terus plus imas. Oke, watashi wa benkyou shite imas. Benkyou shimas ini, benkyou shite ini adalah kata kerja bentuk masnya, yaitu benkyou
shimasu yang kita ubah menjadi benkyou shite plus imasu. Oke, gampang ya. Terus di sini ada mashouka. Mashouka, kata kerja bentuk mas. Nah, ini kata kerja bentuk mas plus kita ganti su-nya kita hilangkan, terus diganti dengan mashouka. Mas yang ini kita hilangkan, ganti dengan mashouka. Oke. Ini digunakan untuk menawarkan bantuan kepada orang lain yang berarti ini bolehkah saya. Nah, ini bentuk sopan ya. Misalnya kita mau menawarkan bantuan kepada orang lain. Contohnya ingin membawakan barang seseorang, ingin membelikan seseorang itu sesuatu, kita boleh pakai ini. Contohnya tetsudaimasu. Jadi tetsudaimashouka. Tetsudaimasu ini menolong. Tetsudaimashouka ini artinya bolehkah saya menolong, ataupun apakah butuh bantuan, juga bisa diartikan seperti itu. Kono nimotsu o mochimashou ka? Mochimashou, bentuk kata kerja dasarnya adalah mochimasu. Kita ubah menjadi mochimashou. Oke, artinya bolehkah saya bawakan barang ini? Dia menawarkan bantuan ya. Terus jawabnya adalah kita pakai te kudasai juga bisa. Oke, kalau kita bersedia untuk dibantu ataupun si orang yang mau kita bantu itu bersedia untuk dibantu, jawabnya seperti ini. Hai, onegai shimasu. Artinya ya, tolong gitu ya. Onegai shimasu itu artinya tolong. Terus sono oki kabang o motte kudasai. Tolong bawakan tas besar itu. Sono oki kabang itu adalah artinya tas besar itu. Motte kudasai, tolong bawakan. Yang mana ini motte ini kata kerja bentuk mochimasu. Kita ubah menjadi kata kerja bentuk te seperti yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya. Hai, onegai shimasu. Sono oki kabang o motte kudasai. Ya, tolong bawakan tas besar itu. Oke. Kalau si orang tadi tidak mau dibantu, tetap cukup seperti ini. Iye keiko desu. Tidak, terima kasih, atau tidak, cukup gitu ya. Atau bisa juga iye arigatou gozaimasu gitu ya. Ataupun iye arigato. Itu juga bisa. Atau iye keiko desu. Terus selanjutnya di sini ada partikel ga, yang mana di sini kita hanya belajar 2 kosakata, yaitu sumimasen ga dan shitsurei desu ga. Arti sumimasen ga ini adalah maaf, dan shitsurei desu ga ini artinya permisi. Oke, ini kita gunakan untuk misalnya kita ketemu orang random di jalan, kita mau nanya jalan gitu ya, kita mau nanya sesuatu tempat ataupun apapun itu, kita pakai sumimasen ga dan shitsurei desu ga. Yang mana sumimasen ga ini adalah bentuk sopannya. Sopan ya. Karena kita kalau awal-awal ketemu orang itu harus pakai kotoba yang sopan. Oke, sumimasen ga michi o oshiete kudasai. Maaf, tolong beritahu jalan gitu ya. Maaf, bisakah ngasih tahu jalan juga boleh. Seperti itu ngartiinnya. Oke, setsurei desu ga okuni wa dochira desu ka? Okuni ini artinya negara. Dochira desu ka? Itu artinya yang mana. Berarti si pembicara ini mau nanya ke lawan bicaranya mengenai negara si lawan bicaranya. Shitsurei desu ga okuni wa dochira desu ka? Permisi, negaranya yang mana ya? Ataupun permisi dari negara mana ya? Juga bisa.